Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang muncul dalam pikiran kita setiap kali melihat orang-orang yang berhasil dalam hidupnya? Ada orang yang berpendapat bahwa keberhasilan itu karena garis tangan seseorang. Ada pula yang berpendapat bahwa hidupnya selalu hoki. Ada yang berpendapat bahwa feng shui-nya cocok dan sejumlah pendapat-pendapat lainnya. Tetapi betulkah pendapat itu Bapak Ibu? Faktanya kalau kita melihat ada banyak orang yang berhasil dalam hidupnya, jangankan garis tangan, bahkan tangannya pun tidak punya tetapi tetap berhasil dalam hidupnya. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa seseorang itu berhasil karena garis tangannya. Tapi kalau kita melihat banyak orang tidak punya garis tangan, tapi dia bisa berhasil. Dia tidak punya tangan, dia masih berhasil. Nah, tentu seseorang bisa berhasil ada banyak faktornya. Tapi kita akan belajar dari perspektif Alkitabiah. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat yang ke-5 dikatakan begini Bapak Ibu. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, saya ulang penekanannya dari bagian terakhir ayat ini. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, pelajaran dari ayat ini ternyata rahasia keberhasilan hidup adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu, ternyata rahasia keberhasilan hidup adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, tentu setiap kita ingin berhasil di tahun ini. Maka hal yang pertama sekali untuk kita perbaiki seringkali bukan strategi kita dalam berbisnis, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulang, yang perlu diperbaiki bukan cuma strateginya. Strategi perlu diperbaiki, tapi tidak cukup cuma strateginya, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau keberhasilan ada kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan, maka harusnya kita serius dalam mencari Tuhan. Nah, ada kisah dalam Alkitab Bapak Ibu yang dialami oleh bangsa Israel, di mana saat itu hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Bayangkan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Betapa menderitanya mereka. Betapa mereka mengalami hidup yang sangat kering saat itu. Sampai suatu ketika dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 dikatakan begini Bapak Ibu. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saya ulang bagian terakhir Bapak Ibu. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kalau Bapak Ibu baca kisah ini dengan lengkap, kita akan menemukan begitu mezbah diperbaiki, hujan pun turun dengan lebat. Nah, memulai tahun ini, ayo kita perbaiki mezbah kita di hadapan Tuhan. Kalau mau berhasil, jangan cuma perbaiki strategi bisnisnya, tapi juga perbaiki mezbah kita di hadapan Tuhan. Begitu Elia memperbaiki mezbah itu, hujan pun turun dengan lebat. Amin. Bapak Ibu, biarlah apa yang dialami oleh orang Israel ini menjadi pengalaman kita. Begitu kita memperbaiki mezbah di hadapan Tuhan, dengan sendirinya kita melihat keberhasilan demi keberhasilan, pintu-pintu baru dibuka oleh Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita dan shalom.